melarang sebuah ibadah. Padahal jelas dalilnya adalah Al-Quran, bahwasanya kita semua diperintahkan untuk ibadah bagi yang mampu, dan termasuk rukun iman yang kelima. Bagaimana mungkin kita akan melakukan ibadah tapi pemerintah Arab mencegahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan hukul mustarokah atau adul mubahah. Sama dengan yang Sidogiri tadi. Nanti dulu, ini ada banyak poinnya ini. Yang kedua, masalah hukul mustarokah atau adul mubahah. Dalam konsep adul mubahah, semua orang ini berhak untuk intifa, untuk mengambil manfaat dimanapun dan kapanpun. Lah, tapi kenapa pemerintah Arab ini melarang orang untuk beribadah? Berarti kan sudah mukhalif dengan syariat. Sehingga ini dipertanyakan, ini benar atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahan tadi membahas masalah maslahat. Kalau kita membahas maslahat, ini pasti tidak lepas yang namanya dengan tahakuk. Nah, maslahat yang kehendak atau wajib direalisasikan ini adalah maslahat yang tahakuk atau muhakok. Ketika maslahat hanya sebatas wahmiyah atau dugaan, ini belum bisa dilegal oleh syariat. Sehingga saya rasa coba terangkan mujib di mana sisi tahakuk maslahatnya, sisi maslahatnya di mana. Oke, nanti dijawab nanti sama mujib. Oke, satu lagi. Terakhir ini Tor, yang poin keempat. Baca ibaratnya Tor. Ibarat yang tadi dibaca dulu. Oke. Yang masalah Oke, niki. Pokoknya saya. Ini permasalahan maslahat nggih. Oke, bagus. Baik. Nah, dalam kitab usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul ihtijaji biha ma yahtajuna bil maslahatil mursalah ihtatu lil ihtijaji biha hatta la takuna baban litasyi' bil hawa. Walihada ishtaratu fil maslahatil mursalah allati tubna 'alaiha tasyi' syurutan salasah. Awaluha an takuna maslahatun haqiqatan wa laysat maslahatun wahmiyatan wal muradu bihada ay yatahaqqaqu min tasyril hukmi fil waqi'ah yajlibu naf'an aw yadfa'u dararan. Wa amma mujarrad tawahumi anna tasy' yajlibu naf'an min ghairi muwazzanati bainama yajlibu min dararin fa hada binan ala maslahatin wahmiyatin. Pun. Jadi dalam kitab ini usul fikih menerangkan bahwasanya kita semua sepakat maslahat yang ada dalam ini adalah maslahat mursalah. Karena masalah visa ini enggak pernah disinggung oleh Kanjeng Nabi ketika beliau masih sugeng. Sepakat. Kemudian ketika ini maslahatnya mursalah, maka wajib harus tahakuk. Artinya apa? Artinya jelas ini bisa menarik sebuah manfaat atau menak dolor. Coba mujib terangkan di mana sisi ada kemaslahatan secara tahakuknya di sini. Ketika sebatas dugaan, oh ini dugaannya sepertinya bisa menolak dolor atau menarik manfaat. Lah, ini maslahat wahmiyah, tidak bisa kita pakai. Satu lagi terangan teman saya. Ini masalah tadi Tor, membawa waliul amri. Permasalahan kita kan yang disikapi adalah Saudi Arabia. Ini batasan waliul amri ini aslinya bagaimana ini Tor? Waliul amri di negaranya sendiri atau di negara orang lain ini Tor? Kita wajib taat pada imam. Itu imam kita sendiri apa imam yang lain? Soalnya kita mau bahas Saudi Arabia terlebih dahulu tadi kan. Moderator meminta. Ini waliul amri ini loh Tor. Ini waliul amrinya siapa ini? Indonesia apa Saudi Arabia? Mungkin nanti mujib bisa menjabarkan masalah imam. Oke. Terus yang dari mana tadi? Dari Nurholil baru. Ke Miftahul Ulum kebun baru. Cik lo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Satu-satu moderator. gantian. Ini Sama-sama. ada beberapa itirotan. Pertama tentang masalah jawaban mujib yang mengatakan diperbolehkan jika satu ditahkikil maslahatil ammah, kedua tidak bertentangan dengan syariat. Oke, mungkin kalau yang masalah ammah itu sudah lumrah ibaratnya. Kemudian yang masalah tidak ada bertentangan dengan syariat ini yang mungkin cukup seru untuk kita bahas. Karena pertama, ketika ada kebijakan bahwa tidak boleh haji kecuali dengan pakai visa haji, berarti itu kan mencegah orang Islam masuk ke negara Arab. Tadi sudah disebutkan ibarat yang di Tasri' Janai bahwa ketika pemerintah itu, ketika sebuah negara itu tidak diperbolehkan untuk mencegah orang lain masuk ke negaranya, orang Islam,
kemudian melakukan apa, kemudian dari pemerintahnya itu dijadikan kebijakan, maka akan tidak bisa, kecuali bahasanya adalah lid darurat tubihul mahdurat kan bahasanya. Sementara ibaratnya mujib itu diperbolehkan karena ada maslahatul ammah. Padahal melarang orang Islam masuk ke negara Islam itu tidak boleh, kecuali darurat. Daruratnya di sana adalah muhafadzah alal amnih di sana. Wanidom. Cuman bahasa darurat kan harus sudah sekarat. Beda dengan maslahatul ammah, maslahat yang memang menyebar kemana-mana. Kemudian yang kedua tentang maslahat. Maslahat yang dibahasakan mujib itu kan maslahatul ammah. Maslahat kan kembali kepada maqasidus syariah yang 5, hifdzuddin dan yang lain. Ini andaikan dibahasakan maslahat, ini masuk yang maslahah mana? Apa lil hifdi liddin atau lil badan atau yang lain? Itu ya. Itu ibaratnya bisa dibacakan teman kami. Tambahan moderator tentang anu juga Lebih dekat, lebih dekat.